Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Setiawan dengan NIM 2042365, nomor urut 10 di kelas manajemen risiko. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya mengenai jawaban dari UTS. Manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan atau prosedur untuk meminimalisir dari pengurangan atau mengurangi kapasitas dan kualitas kerja perusahaan, dan juga menghindari dari kerugian suatu perusahaan yang akan didapat. Kemudian apa sih tujuan untuk mempelajarinya? Tujuan mempelajarinya adalah untuk melacak sumber-sumber risiko, menyediakan informasi mengenai risiko, meminimalisir kerugian yang akan didapat oleh perusahaan dari risiko, kemudian menyediakan rasa aman atau memberikan rasa aman kepada stakeholder, dan terakhir aja menjaga stabilitas dan pertumbuhan suatu perusahaan. Jadi urgensinya di sini adalah untuk agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target dari perusahaan dan menjaga atau menangani lebih cepat mengenai sumber-sumber risiko yang nantinya akan didapat. Jadi agar pertumbuhannya itu bisa stabil dan lebih cepat dari yang sudah ditargetkan. Terus kemudian waktu implementasinya itu kapan? Jadi waktu implementasinya itu ketika kita sebelum membangun itu perusahaan atau menjalani perusahaan tersebut, kita sudah membangun, terus sudah merancang targetnya apa saja. Nah, sebelum menjalani tersebut kita harus mengetahui apa sih resiko-resikonya, dan biar mengetahui cara alternatif atau plan A, plan B, plan C-nya untuk menangani hal tersebut. Kemudian contoh kasusnya seperti apa? Seperti banyaklah perusahaan seperti Indofood mengenai fluktuasi harga bahan baku, karyawan dan lain sebagainya, atau yang lebih simpelnya seperti penjual gorengan nih. Penjual gorengan itu pasti ada beberapa resiko seperti harga minyak mahal, harga tepung, bahan baku dan lain sebagainya mahal, atau karena adanya cuaca ekstrim, hujan, jadi pembeli berkurang. Nah, seperti hal-hal seperti inilah yang harus di manage resikonya. Contoh-contoh resiko. Jadi resiko tersendiri itu dibagi menjadi dua, yakni resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni ada tiga, yakni resiko aset fisik, resiko karyawan, dan resiko legal. Kalau resiko aset fisik adalah terjadi karena berbentuk akibat pada aset fisik suatu perusahaan. Kalau karyawan karena resikonya karyawan yang berdampak kepada perusahaan. Kalau resiko legal itu biasanya tidak sesuai, resiko kontrak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contohnya resiko aset fisik seperti gudang yang terbakar dan lain sebagainya. Kemudian untuk resiko karyawan seperti kecelakaan kerja, itu kan bisa mengakibatkan tersendatnya suatu proses pekerjaan. Kemudian yang terakhir resiko legal, itu contohnya seperti terjadinya perselisihan antara perusahaan lain untuk menuntut kerugian yang signifikan. Kedua itu adalah resiko spekulatif. Resiko spekulatif itu ada resiko di kredit, resiko likuiditas, resiko operasional, dan resiko pasar. Nah, contoh dari resiko pasar kan karena harganya atau volatilitas harga pasar. Nah, itu seperti harga saham atau harga portofolio perusahaan naik turun. Nah, dan kemudian ada lagi resiko apa? Resiko likuiditas. Likuiditas itu karena kas yang tidak lancar, susah keluar. Nah, itu biasanya tanah dijual karena kas tidak lancar, tanah dijual untuk melancarkan kas tersebut. Kemudian resiko kredit itu karena counterparty yang tidak berjalan dengan baik, itu suatu debitur tidak bisa membayar cicilan contohnya, dan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Kemudian yang terakhir ada resiko operasional. Resiko operasional itu seperti operasional yang terhambat karena virus di komputer dan lain sebagainya. Dengan komputer rusak, itu bisa menghambat suatu pekerjaan perusahaan. Kemudian apa itu ERM atau Enterprise Risk Management? Adalah manajemen risiko dalam suatu organisasi mengacu kepada kerangka yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, dan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Kemudian suatu poin yang harus dipahami dengan baik, yakni seperti kita perlu menginvestasi terlebih dahulu apa tujuan dari pengelola manajemen risiko, kemudian mengukur apa sih namanya kemungkinan yang akan terjadi dari risiko yang ada, kemudian lalu mengendalikan risiko dengan alternatif seperti asuransi, diversifikasi, dan lain sebagainya seperti tersebut. Kemudian
penjelasan dari kelompok A dan kelompok B mengenai suatu perbedaan tersebut. Yang perbedaan yang pertama dengan kelompok A itu kan terkait risiko kematian. Dia adalah suatu yang pasti terjadi, tidak bisa dikira-kira karakternya, dan juga datang bisa lebih awal. Kemudian untuk resiko yang satunya lagi, karakternya dia bisa dihindari dengan apabila kita berhati-hati dan juga mengikuti peraturan agar terhindar dari resiko-resiko tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya dua-duanya menyangkut kepada kehidupan kita. Cuman perbedaannya dari cara kita untuk meminimalisir agar hal tersebut bisa terjadi. Dan itu dengan cara, contoh kasusnya dengan cara kita, misalkan ada seorang saya sebagai karyawan di kontraktor, saya pasti pasti ada waktunya mati, dan kapan itu ada keselamatan kerja itu kapan jatuh dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut bisa diminimalisir dengan kita mengikuti program perusahaan. Semisalnya ada suatu asuransi, kita mengikuti asuransi yang bekerja dengan perusahaan tersebut. Jadi keluarga dan keselamatan kita sudah bisa terjamin oleh asuransi tersebut. Kemudian adalah metode tentang perubahan tingkat bunga. Ada metode penilaian kembali atau repricing model, kemudian metode durasi atau durasi model, dan metode maturity model. Dan apakah itu metode penilaian kembali? Metode penilaian kembali adalah suatu analisa penempatan serta biaya dana dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan suatu nilai buku. Kemudian metode ini mencoba mengukur resiko perubahan tingkat terhadap pendapatan. Dan kalau metode durasi adalah rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobot present value dari setiap aliran kas. Nah, memperbaiki metode jangka waktu karena menghitung tentang timing aliran kas dari setiap aliran kas. Metode maturity model adalah suatu kematangan kemampuan untuk membantu pendefinisian dan pemahaman proses-proses pada suatu organisasi dari resiko tersebut. Contoh kasusnya, misalkan seorang nasabah telah melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk 15 tahun, dan asuransi tersebut telah diasumsikan ilustrasi premi totalnya 5% itu 50 juta, 10% 100 juta, dan 15% itu 150 juta. Kemudian pada pengambilan premi total terakhir itu ternyata jadinya bunganya dengan posisi 7,5%. Nah, maka asuransi yang dibayar harus 75% saat ini berlangsung, seperti itu. Terima kasih, cukup sekian, mohon maaf kurang lebihnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.